Halo, salam entrepreneur. Apa yang akan kita pelajari mengenai 10 inovasi, tipe inovasi tersebut adalah yang pertama kita harus mengerti bahwa inovasi itu ada kategorinya. 10 kategori, ya begitu ya. Dan inovasi tidak bisa cuma dipikir sebagai produk innovation saja. Contohnya seperti, bilanglah ada satu ilustrasi, Cecep Sumecep, seorang aki-aki yang kemudian berpikir saya mau jualan bakmi, maka dia berpikir saya harus inovasi bakmi saya, ya. Jadi supaya bisa lebih daripada yang lain, daripada tukang-tukang bakmi yang lain. Dan kemudian dia menambahkan, ketika dia menambahkan membentuk bakmi tersebut, dia mau bikin handmade bakmi. Dia campur tepung, kemudian dia campur bubuk kopi supaya ada rasa kopi dikit, dia campur bubuk green tea supaya ada rasa green tea sedikit gitu. Memang mungkin rasanya aneh, tapi dia akan terus coba untuk inovasi produk. Tapi Cecep Sumecep harus mengerti bahwa ada inovasi lain, inovasi proses, inovasi offering. Nah, ini kita akan pelajari di kategori 10 kategori yang akan saya tampilkan berikut. 10 kategori inovasi dikategorikan ke dalam 3 klasifikasi besar. Yang pertama, klasifikasi konfigurasi, bicara soal proses daripada company tersebut. Bicara soal di dalam company tersebut kita mau melakukan inovasi apa nih? Nah, kalau mau dilihat, company itu analoginya seperti sebuah mungkin komputer yang begitu kompleks dengan motherboardnya, kemudian chipnya dan segala macam. Dan ada banyak konfigurasi hardware maupun software yang harus dilaksanakan supaya komputer tersebut dapat berjalan dengan baik. Begitupun dengan company. Company seperti sebuah kumpulan roda gigi yang saling berputar dan saling mendukung antara proses satu dengan yang lainnya. Ada 4 kategori konfigurasi. Yang pertama, kalian dapat melakukan inovasi profit model. Apakah profit model ini bagaimana? Buy one get one free kah? Atau franchise kah? Ada banyak macam kalian dapat lakukan. Nanti akan ditampilkan apa saja yang masuk dalam kategori profit model. Kemudian yang kedua adalah jaringan, network. Contohnya si Cecep Sumecep. Cecep Sumecep yang tukang bakmi tadi berpikir bahwa wah, ternyata tidak cukup nih kalau saya inovasi produk saja. Maka saya harus membenahi bagaimana company, quote on quote, secara tanda petik, saya ini harus melakukan inovasi. Harus prosesnya itu harus jelas. Yang pertama profit model. Bagaimana saya akan mengambil profit? Nah, itu tuh saya harus pelajari. Biasanya nih jam 4 sore itu jam yang paling sepi karena udah lewat makan siang tapi belum makan malam. Bagaimana ya? Sedangkan orang-orang keluar kantor jam 5. Jadi dagangan paling sepi jam 4. Bagaimana saya harus membuat profit model saya supaya bakmi Cecep Sumecep dapat laku? Nah, ternyata dia pikir, oke, setiap jam 4 saya melaksanakan satu promosi buy one get one free. Atau enggak, buy one get the second 50% off. Nah, kemudian ketika Cecep Sumecep melaksanakan itu, customer banyak yang datang, konsumen banyak yang datang. Itu inovasi profit model. Ada banyak kategori profit model. Yang kedua, inovasi network atau jaringan. Ketika Cecep Sumecep berusaha untuk menjual bakmi, dia berpikir, ternyata jauh lebih baik saya mengambil supplier atau mengambil partnership ya dengan penyuplai bakmi langsung dibanding saya harus buat sendiri. Yang seperti itu. Jadi bagaimana dia membangun satu network jaringan untuk membangun hubungan dengan key partner
atau juga dengan supplier, ada banyak macam ya di dalam key partners tersebut. Nah, yang ketiga, di dalam inovasi proses atau konfigurasi ada yang namanya inovasi structure. Nah, ketika kita ngomong soal inovasi struktur itu ada dua. Yang pertama inovasi finance, di bidang finance, atau inovasi di bidang HRD, atau yang ketiga inovasi aset. Nah, bagaimana cara mengatur aset, misalnya mengambil satu konsep zero inventory, ya, itu semua itu masuk ke dalam konfigurasi di dalam company. Kemudian yang terakhir adalah inovasi proses sendiri, inovasi proses. Contohnya misalnya ada satu standar operating procedure, si Pak Cecep Sumecep berpikir, wah ternyata nih kalau misalnya saya ngepack-ngepackin nih, saya masukkan bumbu-bumbunya dibanding saya harus pakai sendok, pakai filling, ternyata saya lebih hemat dan rasanya lebih konsisten dan standar. Ada satu standarisasi di dalam Pak Cecep ini membuat resepnya. Jadi contohnya misalnya tambah gula berapa sendok, tambah garam berapa sendok, tambah merica berapa sendok, semuanya sudah dikategorikan dan kemudian dimasukkan ke dalam plastik. Jadi tinggal buka plastik. Jadi sekarang Pak Cecep Sumecep tidak selalu harus di dapur. Pak Cecep Sumecep bisa melaksanakan supervise atau manajemen hal-hal lain, sementara mungkin istrinya atau anak-anaknya yang melakukan aktivitas di dapur mempersiapkan makanan. Jadi tadi ada yang pertama adalah inovasi konfigurasi. Ada 4, ada profit model, ada network, ada structure, dan ada proses. Kita masuk ke kategori yang kedua, yaitu kategori offering, penawaran. Nah, kategori offering ini ada 2, yaitu product performance dan product system. Product performance bicara soal produknya nih. Produknya apakah sesuai dengan apa yang dijanjikan. Yang kedua, product system. Product system bicara soal bagaimana produk dan service itu dikombinasikan. Ya, ada banyak project juga yang mungkin produknya adalah bukan dalam bentuk produk nyata, tetapi dalam bentuk service. Itu pun bisa dikategorikan sebagai produk, ditawarkan kepada customer. Nah, itu yang inovasi kategori kedua, inovasi kategori offering. Kita masuk yang ketiga, yaitu inovasi kategori experience. Bagaimana yang tadi namanya konfigurasi, satu manajemen atau inovasi proses di dalam company untuk membangun satu inovasi produk, baik dari sistem maupun performance. Jadi dari kategori konfigurasi tadi kita belajar bahwa bagaimana Pak Cecep Sumecep ini melakukan inovasi proses di dalam company dia, dan kemudian dia melakukan satu inovasi produk, baik dari performance-nya yang dijanjikan, misalnya rasanya aduhai, dan rasanya betul-betul aduhai. Yang kedua, dari produk sistem, yaitu adalah ketika produk itu dimakan atau disajikan, cara penyajian pun itu adalah service ya, bagian dari pada produk sistem. Itu membawa satu pengalaman yang baru atau pengalaman yang unik bagi customer. Kategori yang ketiga adalah kategori experience. Nah, experience-nya apa maksudnya? Artinya ketika sebuah bisnis atau si Pak Cecep Sumecep menawarkan produk dan jasanya, menawarkan bakmi Hebringnya, ternyata dia pun menawarkan sebuah pengalaman, sebuah cerita atau sebuah story bagi customer atau bagi konsumen yang membeli bakmi Pak Cecep Sumecep. Nah, kategori experience tersebut ada 4. Yang pertama, service, pelayanan tersebut. Bagaimana Pak Cecep Sumecep membuat satu inovasi SOP di dalam konfigurasi yang berimpact terhadap pelayanan dia untuk para konsumennya. Kemudian yang kedua dari kategori experience ini adalah channel. Apakah Pak Cecep Sumecep mulai berpikir kayaknya kudu ada websitenya atau Facebook atau Twitter untuk berinteraksi dengan customer. 3, brand. Ternyata Pak Cecep Sumecep berpikir nggak cukup kalau cuma
bakmi, misalnya bakmi Maijen Sungkono, nggak cukup, harus ada nama nih. Ternyata nama Pak Cecep Sumecek cukup catchy. Akhirnya dia bilang, oke, mulai saat ini saya menjual bakmi dan bakwan Cecep Sumecek. Gitu. Ada satu inovasi dalam brand. Tentu kategori brand ini sangat luas ya. Saya hanya mengambil satu pendekatan reduksionis ya. Brand ini dikategorikan sebagai merek saja, tetapi brand ini sangat luas sekali. Bicara soal relevansi, bicara soal produk life cycle, ada banyak. Yang terakhir dari kategori experience ini adalah customer engagement. Riset membuktikan bahwa peningkatan engagement atau customer engagement terhadap sebuah bisnis akan menaikkan secara drastis, secara eksponensial, up to 80% penjualan karena customer engagement. Contohnya seperti Facebook. Orang kalau buka Facebook nggak cukup cuma semenit atau 2 menit, kadang-kadang bisa sampai sejam, terus muter-muter aja ngeliatin Facebook. Mulai dari pertama ngeliatin wall, turun terus ke bawah, ternyata ada message dari teman, kemudian ternyata kecengan atau pacar, ternyata ada poke, Facebook poke, kemudian banyak, ternyata ada notifikasi mengenai siapa yang ulang tahun, maka kita pergi ke teman tersebut dan kemudian mengatakan happy birthday. Banyak sekali cara supaya Facebook tetap membuat Anda terikat selalu melihat Facebook. Nah, ini bicara soal customer engagement. Semakin engage terhadap produk atau website atau jasa Anda atau bisnis Anda, maka asumsinya menurut statistik korelasi antara engagement dengan penjualan itu sangat berkait. Nah, sejauh ini saya mau wrapping up, saya mau menyimpulkan lagi 10 tipe atau 10 tipe daripada inovasi tersebut. Ada 3 kategori besar, yaitu kategori konfigurasi, proses itu bicara soal inovasi ke dalam, kemudian inovasi offering, bicara soal inovasi produk tersebut, dan inovasi experience, bicara soal bagaimana kita menawarkan pengalaman bagi customer kita untuk berinteraksi dengan kita melalui produk dan jasa yang mereka beli. Sejauh ini teori dan juga garis besar dari saya, Gamal Yalwani. Saya ucapkan salam entrepreneur.